Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDMT TV. Kali ini Bahasa Indonesia kelas 6 belajar tentang pidato. Tema 7 kepemimpinan. Kalian sudah pasti pernah mendengar pidato, bukan? Biasanya setiap hari Senin pada saat upacara bendera. Nah, sekarang apa itu pidato? Pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Tujuan dari pidato yaitu yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemampuan penyampai pidato dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dan terhibur dengan pidato yang kita sampaikan. Dalam pidato, kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama yaitu orator, dan yang kedua yaitu audiensi. Ada yang tahu apa itu orator dan audiensi? Orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jenis pidato itu sangat banyak. Sekarang kita akan membahas tentang jenis pidato berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu pidato persuasif. Pidato persuasif digunakan untuk meyakinkan para pendengar. Contohnya yaitu pidato saat pemilihan kepala negara atau kepala daerah, pidato untuk tidak menggunakan narkoba, dan pidato untuk mengajak penghijauan atau go green. Yang kedua yaitu pidato informatif atau instruktif. Pidato ini bersifat memberitahukan agar pendengar memahami informasi yang disampaikan. Contohnya yaitu pidato tentang informasi COVID-19 dan pidato tentang pendidikan. Yang ketiga yaitu pidato rekreatif. Pidato rekreatif bersifat menghibur agar pendengar merasa gembira. Biasanya pidato rekreatif disampaikan dengan bahasa yang tidak baku atau santai. Contohnya yaitu stand up comedy. Jenis pidato berdasarkan sifat dan isinya. Yang pertama yaitu pidato pembukaan. Pidato pembukaan biasanya disampaikan oleh pembawa acara secara singkat. Contohnya yaitu pidato pada peringatan Hari Pahlawan. Bacaannya bisa kalian baca ya di kolom berwarna hijau. Yang kedua yaitu pidato pengarahan. Pidato pengarahan biasanya untuk mengarahkan suatu kegiatan. Contohnya yaitu pidato menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu pidato sambutan. Pidato sambutan yaitu biasanya disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Contohnya yaitu pidato perpisahan sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah. Berikutnya yaitu pidato peresmian. Pidato peresmian biasanya disampaikan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Contohnya yaitu peresmian gedung sekolah. Berikutnya yaitu pidato laporan. Pidato laporan yaitu pidato yang melaporkan suatu tugas atau kegiatan.
Contohnya yaitu pidato tentang laporan renovasi masjid. Dan yang terakhir yaitu pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban ini biasanya berisi tentang laporan pertanggungjawaban suatu acara atau kegiatan. Contohnya yaitu pidato tentang laporan pertanggungjawaban Ketua RT. Dalam berpidato, kita harus memahami struktur atau susunan berpidato. Struktur dalam pidato itu ada 3. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu isi dari pidato, dan yang ketiga yaitu penutup. Jangan sampai terbalik ya. Yang kita bahas pertama yaitu pembukaan. Pembukaan yang pertama kita awali dengan salam pembuka. Bisa menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selamat pagi. Setelah salam, biasanya kita mengucapkan kalimat sapaan seperti yang terhormat Kepala Sekolah SDMT atau yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid. Berikutnya, kita menggunakan kalimat pembuka. Contohnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah pembukaan pidato, maka kita menuju ke isi dari pidato. Isi dari pidato ini berisi inti dari informasi yang disampaikan dan yang dibicarakan. Setelah menyampaikan isi dari pidato, maka yang terakhir yaitu penutup. Penutup pidato yang pertama yaitu kita membuat kesimpulan dari isi pidato yang disampaikan. Kita juga dapat menambahkan harapan atau saran untuk audiensi atau pendengar. Berikutnya, kita menggunakan kalimat penutup seperti ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Dan yang terakhir yaitu salam penutup. Bisa menggunakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau selamat siang. Demikian materi pidato kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video Bahasa Indonesia di SDNT TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.